Shalom, selamat malam untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep. Kembali lagi pada malam ini kami menyapa sahabat-sahabat konsep yang boleh bergabung dan semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom ini beserta dengan pendeta Perdosi. Pada malam ini kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama ya, dengan pelajaran yang baru, judulnya adalah istirahat dalam Kristus. Dan pelajaran kita pada malam ini atau pemateri kita pada malam ini akan dibawakan, disampaikan oleh pendeta muda Abigail Sihombing. Dan sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada malam ini, maka kita terlebih dahulu akan berdoa dan kita memohon kesediaan pendeta muda Adrian Runesi untuk memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat. Tuhan berkati agar kami dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih karena kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak pada pendeta Adrian Runesi. Dan pada saat ini teman-teman yang boleh mengikuti ini secara live di Facebook, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung diberikan komentar di kolom komentar, baik berupa pertanyaan sehingga akan boleh dijawab oleh pemateri maupun oleh semua hamba-hamba Tuhan yang ada di ruang Zoom ini. Baik, kesempatan yang indah ini kita berikan waktu penuh kepada pendeta muda Abigail Sihombing yang akan membawakan materi dan kita akan sama-sama berdiskusi nanti. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan pendeta. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua, orang hamba Tuhan, sahabat-sahabat konsep, dimanapun berada, yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran sekolah sahabat. Dan tidak terasa saudara-saudara, kita masuk ke triwulan ketiga dalam pelajaran sekolah sahabat dengan judul sepanjang triwulan ini adalah istirahat dalam Kristus. Istirahat dalam Kristus. Izinkan saya share screen. Baik, pelajaran kita pada saat ini berjudul dalam minggu ini adalah hidup dalam masyarakat 24 jam per 7 hari. Mungkin maksudnya itu ya, 24 per 7 kalau dalam buku sekolah sahabat kita. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 84 ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Baik, sebagai sebuah pengantar, ada sebuah fakta yang dicatatkan bahwa dalam abad yang ke-21, di mana kita tinggal saat ini, dunia dipenuhi dengan orang-orang yang gelisah, orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Saya yakin dan percaya kita semua setuju dengan statement ini, apalagi didukung dengan pandemi kita pada saat ini. Diperkirakan 300 juta orang di dunia mengalami depresi. Depresi adalah suatu penyakit mental yang ternyata lebih berbahaya melampaui penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. Di Amerika Serikat, 270 resep antidepresi terjual, ya, atau sekitar 6 miliar dolar lebih digunakan dalam pembelian obat antidepresi. Kalau bisa bayangkan, di Amerika Serikat 6 miliar dolar lebih digunakan untuk membeli obat antidepresi. Ini bukti bahwa di dunia kita ini sekarang membutuhkan kelepasan dari kegelisahan dan depresi. Dalam pengantar di sekolah sahabat kita juga ada sebuah cerita tentang sebuah rumah tangga, Josh dan Mary, yang satu sebagai pekerja, yang satu sebagai seorang ibu, di mana dalam rumah tangga, dalam pekerjaan setiap jam berlalu begitu cepat. Banyak kegiatan yang terus terulang-ulang, penuh dengan kelelahan. Sehingga ada sebuah statement yang keluar dari mulut Mary dan Josh yang mengatakan, saya berharap saya bisa menemukan keheningan. Saya perlu istirahat. Saya tidak bisa terus seperti ini. Dalam kehidupan kita diatur oleh jam-jam sibuk, jam-jam kerja, tugas-tugas, dan lain sebagainya.
Bagaimana kita bisa menemukan istirahat di tengah begitu banyak kesibukan? Mungkin inilah sebagai pertanyaan utama dari satu triwulan, ya, atau bahkan lebih khususnya 1 minggu ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pertanyaan untuk pembahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini ada 4 pertanyaan. Pertama, mengapa Allah menciptakan hari istirahat? Ini sebelum dosa. Lalu apa saja jenis istirahat yang ada dalam Alkitab? Lalu yang ketiga, bagaimana Allah menanggapi rasa sakit dan penderitaan? Nah, inilah setelah dosa. Lalu yang keempat, mengapa ada kegelisahan dan apa yang membuat kita gelisah? Baik, kita bahas satu persatu. Saya akan bahas secara sederhana, singkat, dan mudah-mudahan kita bisa ikuti dengan baik. Pertama, mengapa Allah menciptakan hari istirahat? Dalam Kejadian 2 ayat 1-3, saudara bisa buka Alkitab saudara-saudara masing-masing. Ini adalah hari ke-7 di mana Tuhan 6 hari melakukan penciptaan. Dan hari ke-7 Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, dan Tuhan beristirahat. Tuhan menetapkan sebuah penanda. Jadi Tuhan beristirahat ini dan memberkati hari ke-7 ini, menguduskannya. Ini adalah sebuah ketetapan sebagai penanda cara hidup untuk menyeimbangkan ingatan kita. Istirahat atau sabat yang diciptakan bukan karena ada rasa lelah. Ini adalah sebuah pengingat bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta. Istirahat sabat ini bukanlah saran, ini adalah perintah. Artinya ini adalah wajib. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi saudaraku, Tuhan menciptakan hari istirahat ini sebelum ada dosa, sebelum ada kegelisahan, sebelum ada kekhawatiran atau sebelum ada ketakutan. Kenapa? Karena ya Tuhan tahu kebutuhan kita. Bukan karena ada rasa lelah pada mulanya. Ya. Ini adalah sebuah pengingat bahwa Tuhan sebagai pencipta dan saya adalah ciptaannya. Kita semua adalah ciptaan. Baik, pertanyaan kedua, apa saja jenis istirahat yang ada dalam Alkitab? Dalam pelajaran ini ada dituliskan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan sebenarnya ada lagi beberapa kata yang digunakan untuk mendefinisikan istirahat dalam Alkitab. Pertama adalah sabat. Kata dalam Kejadian 2 ayat 1-3, kata berhenti itu dalam bahasa Ibrani dituliskan sabat. Tuhan bersabat, berhenti, berhenti bekerja, ya. Dan didefinisikan juga beristirahat. Ya. Lalu dalam ayat yang berikut dalam Keluaran 20, ini saudara-saudara tahu dalam 10 firman, 10 hukum, kata beristirahat atau kata yang digunakan di sana adalah nuak, ya. Yang diartikan istirahat atau menetap. Ya. Dalam kisah Yosua pasal 11 ayat 23 menggunakan kata sakat yang mengartikan berdiam diri atau tenang, yang menggambarkan sebuah kedamaian. Dan ini menurut konteks masing-masing. Saya nggak akan bahas konteks satu persatu karena mungkin akan butuh waktu yang lebih panjang. Nah, tapi kalau saudara baca konteksnya, kisahnya dari Kejadian 2, Keluaran 20, Yosua 11, dan Ulangan 28 dalam bahasa Ibrani raga, ya, didefinisikan istirahat. Lalu dalam Ulangan 31 ayat 16 sakab, ya, berbaring, ya, tidur. Ya, ini mendefinisikan istirahat secara fisik. Ya. Dalam 2 Samuel 7 ayat 12 kata perhentian ada di sana. Ayatnya dikatakan bahwa apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian. Perhentian ini didefinisikan bahkan kematian. Jadi istirahat menggambarkan banyak hal. Menggambarkan banyak hal, bisa juga digambarkan sebagai kedamaian, ya. Tidur secara fisik, istirahat secara mental, ya, perhentian, ketenangan, dan bahkan kematian. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa kata di sini. Ini adalah Matius 11 ayat 28 yang saya yakin saudara-saudara sudah sangat familiar dengan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan istirahat, ya. Atau dalam bahasa Yunaninya anapauo, ya. Istirahat, santai, menyegarkan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dalam terjemahan baru, kelegaan. Lalu dalam Lukas 23 ayat 56, hezisazo, ya. Istirahat hari Sabat, ya. Kehidupan yang tenang, tetap tenang, selalu dicukupi. Lalu kata pauo dalam Ibrani 4 ayat 4, menyebabkan untuk berhenti, membawa untuk istirahat. Dan dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32, ya, saya menggambarkan ini ketika Yesus menyuruh untuk murid-muridnya beristirahat, ya, karena mereka kewalahan dalam pekerjaan mereka, termasuk dalam pekerjaan mengabarkan Injil. Dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32 nih salah satu kisah yang cukup unik yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan cukup penting karena murid-murid pada waktu itu disuruh Tuhan untuk mengabarkan Injil, ya. Mereka sampai berkumpul kembali datang kepada Yesus. Yesus menyuruh mereka beristirahat. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan pun harus ada istirahat. Jangan sampai waktu kita gunakan tanpa ada istirahat. Yesus katakan mereka untuk beristirahat dulu dari kelelahan mereka, lalu setelah itu baru mereka menceritakan, ya, kesenangan mereka, bahkan kegagalan mereka, kesedihan mereka, dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan Tuhan pun butuh istirahat. Dan ini adalah sebuah titah, ya. Ini adalah sebuah perintah daripada Yesus. Kata istirahat dalam Alkitab beragam. Nah, ini membantu kita untuk memahami bahwa konsep teologis tentang istirahat tidak terhubung dengan satu kata atau dua kata tertentu saja. Kita sebagai manusia beristirahat secara individual dan kolektif. Istirahat apapun itu definisinya mempengaruhi manusia secara fisik, sosial, dan emosional. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana Allah menanggapi rasa sakit dan penderitaan setelah dosa? Baik, setelah dosa ini di dalam sekolah sahabat kita digambarkan dari pengalaman Baruk, ya. Dari pengalaman Baruk ini, saudara-saudara, ini adalah zaman di mana Yerusalem penuh dengan gejolak, ya. Kekacauan, penderitaan, bahkan kemusnahan yang akan mengikuti mereka karena kehancuran oleh bangsa Babel. Lalu Baruk ini sangat, ya, bisa saya katakan stres, ya, apa dia penuh dengan keluh kesah. Dalam Yeremia 45 ayat 3, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak dapat ketenangan. Jadi apa yang dikatakan Baruk ini menggambarkan bukan hanya kepada dirinya, tetapi dia menggambarkan perasaannya ini terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. Dalam ayat 4 dan ayat 5 ini adalah respon Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan. Apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Tanggapan Allah atas rasa sakit Baruk mengingatkan kita bahwa keputusan dan rasa sakit yang Tuhan alami pastilah jauh lebih besar daripada Baruk, daripada kita semua. Bayangkan, Tuhan telah membangun Yerusalem, dan Tuhan juga yang akan merobohkannya. Tuhan telah menanam Israel sebagai kebun anggur Tuhan, dan Tuhan juga yang harus mencabutnya dan membawanya ke pengasingan. Jadi, Tuhan melakukan ini bukan dengan senang hati, tapi penuh dengan kesedihan juga. Tetapi bagi Baruk ada sebuah pengharapan, ya, ada sebuah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Baik, yang keempat atau yang terakhir, mengapa ada kegelisahan dan apa yang membuat kita gelisah? Kegelisahan yang digambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah Kain. Kain dalam Kejadian 4 ayat 12 dalam New International Version digambarkan sebagai penggembara yang gelisah. Pengembara yang gelisah. Kain sebagai pengembara yang gelisah
Ini disebabkan dari tindakan dosa dan ketidaktaatannya. Saudara bisa baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya dalam buku Alfa Omega jilid pertama, atau sejarah para nabi halaman 74. Ya, dikatakan di sana bahwa Kain penuh dengan persungutan, penuh dengan pemberontakan dalam hatinya. Disinilah kita dapat melihat bahwa ketika kita lari dari hadirat Tuhan, ketika kita memberontak dari Tuhan, ketika kita melawan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan gelisah. Gantinya mengisi kerinduan akan hadirat Tuhan, justru Kain sibuk dengan kehidupannya. Dia membangun sebuah kota, ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dia membangun sebuah dinasti. Yang justru dinasti dan kota ini yang membuat akhirnya keturunan-keturunan Kain semakin memberontak di hadapan Tuhan. Baik, jadi ada 4 pertanyaan yang tadi sudah saya bahas dalam pelajaran pertama tribulan ini mengenai istirahat, atau dalam pelajaran pertama disebut hidup dalam masyarakat, dan saya yakin akan banyak hal-hal yang perlu kita dalami dari diskusi kita. Saya berikan kembali waktu ini kepada pembawa acara. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Abigail Sihombing, di mana sudah memaparkan materi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini dengan judul Hidup dalam Masyarakat, ya, 24 jam kali 7, ya, 7 hari, ya. Jadi pembahasan yang cukup menarik, dan pada saat ini mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang perlu ditambahkan atau ditanyakan. Silahkan. Saya lihat ada 3 pertanyaan yang masuk, ya. Pertanyaan yang pertama mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh pemateri kita, ya, Pendeta Muda Abigail Sihombing. Yang pertama, apakah hari Sabat itu adalah waktu untuk beristirahat dari kelelahan manusia karena sudah dikutuk atau hidup dalam dosa? Ya, jadi itu pertanyaan yang pertama yang perlu untuk kita jawab yang sudah ditanyakan. Silakan Pendeta Muda Abigail untuk menanggapi pertanyaan pertama ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti pelajaran yang tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan menciptakan hari istirahat itu sebelum dosa. Ya. Ini menarik sebenarnya. Pasti kita berpikirkan bahwa istirahat itu ya karena kelelahan, ya. Kata istirahat itu ya pasti karena kita capek, karena kita pusing, depresi, atau karena kita berbeban berat. Ya. Tapi ternyata sebelum dosa Tuhan sudah menciptakan hari istirahat, gitu. Tuhan sudah menciptakan hari istirahat sebelum adanya dosa. Itu Kejadian 2 ayat 1-3. Dan hari istirahat ini adalah sebuah perintah. Tadi saya bilang, ya, perintah yang ya memang hukumnya itu wajib, ya. Sebuah perintah yang bukan sebuah hal yang bisa dianggap sebuah saran. Saran ini kan ya kalau mau dilakukan boleh, kalau enggak dilakukan ya nggak apa-apa, gitu. Enggak, ini harus, gitu. Makanya saya bilang dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa hari Sabat diciptakan Tuhan, atau hari ke-7 dalam hari penciptaan ini diciptakan untuk menjadi sebuah penyeimbang, ya. Menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Allah itu adalah adalah Tuhan kita, dan kita adalah ciptaannya. Maka kita perlu menguduskan hari Sabat itu, karena di hari Sabat itu ada berkah. Jadi ya kita bisa baca beberapa ayat khususnya dalam kitab Keluaran pasal 20, ya, dan juga Kejadian pasal 2 ayat 1-3 itu menceritakan bagaimana kita mengingat Tuhan sebagai pencipta pada hari Sabat. Ya, bukan karena faktor kelelahan saja, tapi memang ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Abigail Sihombing. Baik, mungkin dari Pendeta Alex, ya, Pendeta Muda Alexander. Pertanyaan yang pertama ini, ya, supaya boleh ditanggapi. Apakah hari Sabat itu adalah waktu untuk beristirahat dari kelelahan manusia karena sudah dikutuk atau hidup dalam dosa? Ya, monggo silakan Pendeta Muda Alexander. Jawabannya adalah
apakah hari Sabat itu adalah waktu untuk beristirahat dari kelelahan manusia? Jawabannya bukan. Kalau kita mendefinisikan kelelahan manusia, kan capek kita. Perlu istirahat. Motivasi hari Sabat diberikan Tuhan itu bukan karena capek. Marilah kita kembali dulu kepada definisi yang sebenarnya di dalam Kejadian pasal 2. Saudara bisa dapati di sana mengenai bagaimana Tuhan mengasingkan hari yang beristirahat. Kata kerjanya saya dapati di dalam Kejadian pasal 2 ini ada 3 paling sedikit. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7, kita pahami dia selesai menciptakan, ya. Dia bukan bekerja di sana dalam definisi kealahan pada waktu penciptaan. Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhenti pada hari ke-7 dari pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu memberkati, menguduskan, dan berhenti. Nah, konsep awal yang disampaikan oleh Alkitab adalah ini. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah itu mengacu kepada kelelahan manusia karena kutuk dosa, saya pikir itu sudah menjawab. Karena hari Sabat pun diadakan bukan setelah dosa, melainkan sebelum dosa pun sudah terlaksana. Tujuannya konsepnya dengan 3 konsep itu. Mengingat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan perlu kita melakukan poin kata kerja yang tadi. 3 hal. Berhenti, menguduskan, dan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Tapi bagaimana dengan manusia yang menyikapi bahwa ini adalah hari istirahat yang dipahami secara manusiawi, ya digunakan dengan tidur dan tidak melakukan apa-apa pada hari Sabat. Nah, ini kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi untuk menyikapi pertanyaan yang pertama ini, karena ini pertanyaan yang cukup dalam ya untuk kita bahas. Terima kasih, silakan Pendeta Pardosi. Baik, salam jumpa kembali ya sahabat konsep. Terima kasih kita boleh bertemu dan juga saudara-saudara yang ada di Facebook ya yang menonton live. Poin yang pertama, hari Sabat itu sudah ada sebelum dosa. Nah, kalau begitu, apa tujuan hari Sabat itu diberikan sebelum dosa? Oleh karena banyak kita sekarang berkata bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk istirahat. Karena sudah lelah bekerja, dan lain sebagainya. Sementara sebelum dosa, orang pun bekerja. Adam dan Hawa itu bekerja, saudara-saudara, sebelum dosa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Adam dan Hawa itu bekerja karena belum jatuh dalam dosa, maka mereka itu nggak lelah gitu? Kira-kira gimana? Ada yang katakan, ya karena belum dosa, maka mereka itu 20 jam pun kerja nggak akan lelah-lelah. Saya kayaknya nggak melihat begitu tuh. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah menciptakan metabolisme tubuh kita itu ada batasnya gitu. Dan itu bukan karena sudah berdosa. Sebelum dosa pun Tuhan itu sudah ciptakan manusia itu ada batasnya. Kalau enggak, Anda boleh bayangkan Adam itu malam pun kerja dia. Ya berarti robot dong ini orang, nggak ada capek-capeknya. Ya, robot aja ada capeknya kalau baterainya habis. Masa manusia tidak ada capeknya walaupun dia belum jatuh dalam dosa? Nah, itu sebabnya istirahat itu diberikan Tuhan kepada manusia dengan tujuan 2. Istirahat itu kan harus menyentuh dua sisi, saudara ya. Sisi fisik dan sisi psikis. Apa itu pendeta muda psikis? Mental dan rohaninya. Kejiwaan. Boleh saja saudara itu secara tubuh beristirahat. Itulah pengangguran. Pengangguran itu tubuhnya beristirahat. Tapi jiwanya nggak beristirahat karena pusing kepala dia nggak kerja-kerja, betul? Ya. Boleh saja ada orang secara tubuh dia sibuk.
tapi secara jiwa tidak. Karena pekerjaannya tidak menuntut apa? Kemampuan berpikir yang keras. Nah, oleh sebab itu ada pertanyaan juga di bawah ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini menjadi jawaban yang bisa menjawab semua gitu. Nah, ketika Tuhan memberikan hari Sabat itu kepada manusia sebelum dosa, ya tujuannya memang dua. Secara fisik manusia itu harus beristirahat, secara kejiwaan manusia itu harus di-refresh. Kenapa di-refresh? 6 hari mereka sudah sibuk bekerja, maka di hari yang ke-7 harus di-refresh untuk mengingat kembali kepada apa? Sang pencipta mereka itu. Nah, itulah tujuan hari Sabat itu sebelum dosa. Ya. Untuk memang secara fisik mereka harus beristirahat, karena manusia itu walaupun dalam sempurna, tetapi tubuh manusia itu tetap saja ada metabolismenya. Makanya ada malam, ada petang. Supaya tidur kalau malam Adam dan Hawa itu. Apa saudara berpikir Adam dan Hawa itu nggak tidur kalau malam? Buka terus matanya gitu. Ya enggak lah. Apa gunanya dibuat malam kalau tohnya juga Adam dan Hawa nggak tidur kalau malam? Ya berarti kan mereka butuh istirahat juga secara fisik mereka. Ya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bisa membuat sedikit kebingungan dan akhirnya menemukan sebuah pemahaman. Ya. Baik, terima kasih banyak Pendeta Perdosi. Saya percaya teman-teman, sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti lewat Facebook, pastinya ada ilmu baru yang didapatkan ya soal istirahat, sehingga kita bisa memahami ini dengan baik dan benar, supaya jangan seperti yang kita pahami selama ini ya, tapi mudah-mudahan kita dapatkan pelajaran. Baik, ada pertanyaan lagi ya, saya lihat ada pertanyaan yang muncul juga. Sebagai pendeta yang di mana hari Sabat adalah sibuk dan padat, bagaimana untuk tetap mengikuti istirahat Sabat yang Tuhan berikan ya? Jadi pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman yang bertanya. Mungkin hari Sabat hamba Tuhan ini sibuk sekali, sehingga kira-kira istirahat yang bagaimana yang bisa dilakukan, karena biasanya pendeta sibuk pada hari Sabat untuk melayani, untuk melawat dan lain-lain yang dilakukan di gereja. Nah, kira-kira ini bagaimana untuk menanggapi pertanyaan yang kedua ini? Pemateri Pendeta Muda Abigail Xiaoming boleh menanggapi pertanyaan ini sebelum hamba-hamba Tuhan yang lain yang mungkin akan mau menanggapi. Silakan Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi ini sebenarnya apa ya? karena pertanyaan untuk para pendeta, saya pikir ya kita semua lah menjawab bagaimana menanggapinya. Tapi kalau dari sisi saya pikir konsep 6 hari bekerja dan hari Sabat sebagai hari istirahat atau hari di mana kita berhenti, itu pun dilakukan sebagai pekerjaan seorang pendeta. Ya. Maksudnya di sini ya kita pun perlu juga menikmati hari Sabat gitu. Jangan kita mau berusaha membuat jemaat menikmati hari Sabat, tapi kita sebagai pendeta tidak menikmati hari Sabat. Kita sebagai pendeta pusing memikirkan ini dan itu. Makanya sekarang saya dapat ya sebuah informasi mungkin ya di antara kita. Saya kurang tahu bagaimana di tempat masing-masing kita. Sekarang majelis tidak boleh lagi ada Sabat, tidak disarankan. Kenapa? Ini kita berusaha untuk menikmati hari Sabat, tapi terkadang ketika majelis dilakukan nggak ada lagi kenikmatan. Ya. Kadang-kadang ada keributan dan sebagainya. Padahal kita mau menikmati hari Sabat. Saya kurang tahu juga pengalaman tempat kita masing-masing. Tetapi maksud saya di sini adalah sebagai pendeta, hari Sabat itu perlu juga kita menikmati hari Sabat. Tapi 6 hari sebelum hari Sabat itu pun kita koordinasi semua pelayanan pada hari Sabatnya dengan baik, sehingga hari Sabat pun kita dapat merasakan kenikmatan dalam pelayanan hari Sabat ya. Ya, karena kita juga bukan bekerja sendirian di gereja, kita punya diakon, kita ada ketua jemaat, kita ada anggota majelis yang lain. Maka kita dalam 6 hari bekerja itu pun ya kita mengatur pelayanan, koordinasi dengan baik, sehingga hari Sabat bukanlah hari bagi para pendeta untuk sibuk dan tidak menikmati hari Sabat. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Abigail ya. Jadi memang ini tergantung kepada pendeta ya yang mengatur acara, bahkan mengkoordinir semua ya. Baik, terima kasih. Masih pertanyaan yang sama. Saya rindu untuk mendengarkan
pendapat dari Pendeta Muda Jimmy Huta Barat ya mengenai pertanyaan ini. Karena saya pikir setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda dalam menyikapi atau menjalani hari Sabat ini. Silakan Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di kalangan kita ya, pada umumnya Advent, tidak afdol kalau tidak pulang setelah tutup Sabat lah begitu ya. Kalau dia pulang setelah khotbah biasanya tanggung gitu. Jadi dihabiskan terus sampai tutup Sabat. Jadi kebanyakan waktu diadakan di gereja-gereja ya. Bagus juga untuk melatih, mungkin untuk PA dan lain sebagainya. Tapi memang ada hal-hal yang seperti dikatakan Pendeta Abi tadi, yang kita bisa buat di hari lain yang tidak terlalu menyibukkan kita di hari Sabat. Ya. Kalau ibadah itu sudah pasti harus ada ya, ibadah dari pagi mungkin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sampai siang. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di hari lain, ini perlu untuk kita kaji lagi ya, seperti kalau PA itu biasanya ada baris per baris ya, ada keterampilan menjahit dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dialihkan ke hari lain ya, karena sangat tidak baik kalau digabungkan dengan kegiatan di hari Sabat. Ya. Itu mungkin salah satu contoh-contoh kecil yang bisa kemudian tadi sudah dibahas tentang majelis ya. Ada juga majelis yang masih hari Sabat, tapi baiknya memang dibuat di hari lain ya. Ada beberapa jemaat yang sudah mengaplikasikan ini, tapi memang pergumulan juga di beberapa jemaat yang lain karena sudah terbiasa ya, karena sudah terbiasa dari dulu hari Sabat, maka itu terus masih diadakannya. Mungkin di beberapa jemaat kita pun sebagai pendeta-pendeta bisa memulai dengan sesuatu yang baru ya, supaya ada hari istirahat itu memang betul-betul menjadi satu tanda bahwa itu adalah hari peringatan akan penciptaan, dan bahwa itu juga menjadi hari yang diberkati dan kita pun merasakan berkat Tuhan ketika menguruskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini menjadi menarik ya untuk ditanggapi soal pertanyaan ini. Baik, sebelum kita menuju ke Pendeta Perdosi, ya mungkin pertanyaan ini akan saya debarkan sedikit. Nah, ada banyak pendeta yang setelah hari Sabat seperti merasakan sebuah sukacita yang luar biasa. Setelah hari Sabat, malam minggu ya, katanya hari ini sudah capek, waktunya tidur. Ya, jadi ini seperti seolah-olah hari Sabat itu menjadi hari yang melelahkan sekali ya, bukan hari yang dinikmati. Nah, bagaimana supaya ini bisa kita jalankan dan kita bisa mengikuti atau membuat hari Sabat ini menjadi hari yang dinikmati, bukan hari yang melelahkan atau menyibukkan. Silakan Pendeta Perdosi boleh menanggapi pertanyaan yang kedua ini. Baik, terima kasih ya. Tadi saya katakan bahwa istirahat itu dua gitu. Kalau saudara katakan kita hari Sabat itu istirahat fisik, itu sepertinya saya nggak yakin tuh saudara istirahat fisik hari Sabat. Kenapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nggak tidur, nggak ngapa-ngapain. Mana ada istirahatnya di situ? Nggak ada. Nah, makanya Sabat itu dua yang disentuh. Istirahat fisik dan istirahat apa? Pikiran. Loh, bagaimana bisa istirahat pikiran di hari Sabat? Orang dengar khotbah, menyanyi, puji Tuhan. Itu kan istirahat itu, saudara. Daripada mikirin COVID kan mendingan mikirin firman Tuhan. Kan itu istirahat namanya. Ya, daripada mikirin kerjaan kan mendingan diskusi sekolah Sabat. Itu istirahat karena ada orang dia mengistirahatkan pikirannya itu dengan membaca. Oke. Dia mengistirahatkan pikirannya itu dengan menyanyi. Itu bagian istirahat. Kalau mau istirahat dua-dua, enggak bikin apa-apa. Ya masuk aja di bawah selimut tidur 24 jam. Itulah namanya istirahat. Ya. Tetapi yang disampaikan pada hari Sabat itu bukan masuk ke dalam selimut 24 jam, bukan. Secara fisik saudara istirahat. Oke. Tapi mungkin karena ibadah, maka fisik itu harus digunakan untuk beribadah, melayani, karena Yesus katakan juga kan harus berbuat baik pada hari Sabat, ya kan? Lalu setelah itu apa? Setelah itu saudara mulai menetralisir pikiran ini. Nah, saya sebagai pendeta itu hari Sabat saya menggunakan
waktu itu untuk menetralisir ya, diskusi firman Tuhan, ya, bagi-bagi pengalaman, itu merefreshing pikiran kita supaya tidak tegang, tapi justru menjadi semangat dan dikuatkan. Ya, jadi itulah ya saudara-saudara kan pendeta yang menggembalakan ya. Jadi harus bisa sambil khotbah, sambil pikirannya di refreshing gitu. Harus bisa, ya. Tapi jangan sampai tidur di gereja. Ya ini kan istirahat fisik, jadi tidur juga di gereja nggak bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Pardosi yang sudah menjabarkan ya dan juga menanggapi pertanyaan yang baik ini ya. Jadi sahabat-sahabat konsep yang boleh mengikuti diskusi ini, di dalam firman Tuhan juga mengatakan ya supaya bagaimana kita menikmati hari Sabat ini ya seperti yang dikatakan Yesaya 58 ya ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya bahkan urusan-urusan kita pun hari Sabat tidak boleh kita pikirkan ya. Ya jadi memang perlu supaya kita arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang lebih rohani lagi, bahkan lebih menuju kepada Sang Pencipta. Baik, terima kasih banyak. Saya lihat ada satu pertanyaan lagi yang ada. Sebelum kita tiba kepada closing statement nanti yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail Siombing dan juga Pendeta Pardosi, ada pertanyaan yang ketiga ya. Tadi dikatakan dalam pembahasan bahwa pekerjaan Tuhan pun perlu istirahat. Nah, istirahat seperti apakah yang dapat dilakukan? Apakah istirahat tidak melayani atau tidak melakukan pekerjaan untuk sementara? Nah, mungkin ini sudah dijawab ya sebagian tadi oleh Pendeta Pardosi ya, sudah menjabarkan mengenai pertanyaan ini. Namun kira-kira arti istirahat di sini istirahat apa? Apakah tidak melakukan pekerjaan atau istirahat yang bagaimana yang dimaksud di sini? Ya, supaya lebih spesifikkan ya, supaya lebih spesifik. Baik, saya menuju pertama kepada Pendeta Abigail Siombing sebelum nanti akan dijawab oleh Pendeta Pardosi. Silakan. Baik, istirahat dalam pekerjaan Tuhan itu juga perlu tadi yang dipertanyakan ya. Istirahat seperti apa ini? Jadi memang kalau digambarkan dalam Markus 6 ayat 30 sampai 32 ini bagaimana murid-murid ketika melakukan tugasnya mereka kembali kepada Yesus, mereka rindu untuk membagikan cerita-cerita mereka, lalu Yesus katakan dalam Markus 6 ayat 31, sebab mereka memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi memang istirahat yang dimaksud dalam pekerjaan Tuhan, istirahat dari pekerjaan Tuhan ini ya istirahat yang fisik dan psikis juga tadi yang seperti yang Pendeta Pardosi sampaikan gitu. Penting juga kita untuk istirahat walaupun kita merasa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang utama ya, pekerjaan mulia, pekerjaan paling penting. Tapi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan Tuhan ini, keluarga kita abaikan. Saya pernah mendapatkan satu penelitian, ya ini bahkan saya pernah juga menyebar kuesioner tentang ini, bahwa anak-anak pendeta, ya terutama di kota-kota besar mengalami tekanan, ya bahkan kenakalan remaja, ya karena orang tua mereka sibuk gitu ya, mereka mengurus jemaat orang-orang lain, masalah-masalah orang lain, tetapi keluarga mereka tidak kurang diberikan waktu, bukan tidak diberikan waktu, mungkin kurang diberikan waktu. Nah, perlu juga istirahat secara fisik dan psikis, secara pribadi dan juga bersama keluarga. Ya. Jadi ini penting sekali karena Yesus pun melakukan itu kepada murid-muridnya, tidak semata-mata 24 jam kali 7 hari kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan, baik melalui media sosial, melalui fisik kita pergi dan sebagainya. Ya perlu juga ada jam-jam istirahat, jam-jam meditasi dan lain sebagainya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan daripada Pendeta Muda Abigail Siombing. Sekarang kita berpindah kepada Pendeta Pardosi ya. Masih pertanyaan yang sama, pertanyaan yang tadi sudah dibacakan. Tadi dikatakan dalam pemateri bahwa melakukan pekerjaan Tuhan pun perlu istirahat. Istirahat seperti apakah yang tepat untuk dilakukan? Apakah istirahat tidak melayani atau tidak melakukan pekerjaan untuk sementara? Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi untuk
menyikapi pertanyaan yang baik ini. Terima kasih ya. Yang terjadi kepada murid-murid itu sebenarnya istilahnya adalah recharge. Jadi mereka itu seperti baterai gitu ya. Sudah selesai satu misi pelayanan, lalu mereka di recharge. Maksud saya apa? Nah, kalau kita beda. 1 minggu setelah selesai KKR. Setelah selesai KKR naik gunung. Naik gunung pulang capek. Ya, bukan itu maksud Yesus. Maksud Yesus itu murid-murid diajak pergi ke tempat yang sepi, lalu di situ mereka istirahat, berdoa, memohon kuasa sama Tuhan. Beda dia. Memang harus begitu polanya. Itu namanya disebut dengan di-recharge ulang. Nah, kalau di-recharge sambil melakukan aktivitas, contohnya retreat ke pantai 2 hari, di pantai berenang, pulang hitam semua. Agak bingung orang, ini sedang di-recharge atau menghabiskan sisa baterai. Pulang dari pantai 2 hari, sampai di Jakarta, istirahat lagi dia 3 hari. Kenapa? Kelelahan dari pantai. Ya ini sebenarnya mau recharge atau ngabisin baterai gitu. Yesus tidak begitu polanya. Setelah murid-murid pulang, maka mereka itu menyendiri sejenak untuk dipulihkan oleh kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Berarti yang mau di-recharge apanya? Hati pikiran mereka. Tapi pada saat yang sama, fisik mereka kenapa? Dipulihkan kan? Dan itu tidak lama. Karena besoknya tancap gas lagi. Orang sudah ngantri. Nah, saya sarankan kepada para hamba-hamba Tuhan, begitu pola recharge-nya. Jadi setelah satu KKR 1 minggu, ya kan sibuk itu cari jiwa, ngajar Alkitab, melawat itu penuaiannya. Nah mungkin hari Minggu, hari Senin itu, saudara bisa mungkin pergi ke satu tempat yang tidak jauh gitu, yang tidak membutuhkan energi yang lama gitu ya. Lalu di situ saudara coba duduk, merenungi, mengevaluasi pekerjaan kita, berdoa, baca Alkitab. Nanti pulangnya pasti segar. Dan itu yang saya lakukan. Ya, jadi tidak pergi perjalanan bawa mobil 10 jam, pulang nanti 10 jam lagi, itu bukan recharge namanya, ngabisin baterai. Ya, dan sampai pulang ke rumah baru ngecas dia. Ya, akhirnya istirahatnya bukan 1-2 hari lagi, tapi genap seminggu. Pulang dari sana flu, pilek, demam. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir sahabat-sahabat konsep ini luar biasa ya, diskusi kita malam ini. Supaya kita paham tentang istirahat ya, merecharge kembali ya, supaya kita memiliki sesuatu konsep yang benar soal istirahat ini. Jadi terima kasih banyak untuk Pendeta Pardosi yang sudah menanggapi, dan tibalah saatnya ya, karena waktu kita dibatasi oleh waktu, dan kita langsung saja kepada closing statement. Yang pertama oleh pemateri kita Pendeta Muda Abigail Sihombing, lalu akan ditutup oleh Pendeta Pardosi untuk mengakhiri pertemuan bahkan diskusi kita pada malam ini. Silakan Pendeta Muda Abigail. Baik, melihat fakta yang tadi saya sampaikan di awal bahwa banyak di antara manusia di dunia ini yang mengalami depresi, penyakit mental, penyakit pikiran. Banyak yang mereka pikirkan sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi. Mereka pikirkan ketakutan-ketakutan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, seperti saya sampaikan, kita semua setuju, pandemi ini membuat kita lelah secara pikiran, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Seperti saya sampaikan, bahwa melalui closing statement ini, Yesus atau Allah dalam penciptaan sudah memberikan hari istirahat itu untuk kita. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, karena kebutuhan manusia. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena kita bekerja 6 hari dan hari ke-7 kita perlu istirahat, kita perlu hubungan dengan Tuhan. Kita perlu mengistirahat fisik dan pikiran kita. Makanya pelajaran ini ya mungkin masih awal dari triwulan kita ini. Penting bagi kita untuk mempunyai manajemen waktu yang baik. Kita punya waktu untuk berdoa, waktu khusus untuk Tuhan, termasuk hari Sabat. Jadi
Inilah closing statement dari saya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, kita lepas dari rasa depresi, kita lepas dari gelisahan karena kita punya Tuhan dan kita bisa menggunakan waktu kita dengan baik, memiliki hubungan dengan Tuhan, beristirahat, dan mudah-mudahan kita bisa disembuhkan dari rasa khawatir itu. Ayat terakhir dalam Matius 11 ayat 28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Muda Abigail Sioming. Langsung saja kepada Pendeta Pardosi untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih ya atas diskusi kita pada malam hari ini tentang masyarakat yang sibuk 24 jam 7 hari dalam seminggu ya. Bahkan kadang-kadang jam itu kurang, saudara. Kalau bisa 30 jam. Sudah ditambah 30 jam pun masih kurang juga. 7 hari itu kadang-kadang terlalu cepat. Tiba-tiba sudah Jumat, tiba-tiba sudah Sabtu. Pengennya ada 2 ekstra hari lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya adalah kita satu tidak bisa mengatur waktu. Itu penting. Tidak bisa mengatur waktu, akhirnya tidak bisa mengatur apa? Pekerjaan kita. Sehingga akhirnya manusia itu terlihat super sibuk. Ya. Nah, saya kasih contoh ilustrasi sederhana lah. Siapa di antara kita ini termasuk pemirsa di Facebook Live ya, yang lebih sibuk dari Daniel? Ada nggak? Ada. Ya. Pendeta Pardosi dosen, kayaknya sih nggak sesibuk-sibuk Daniel amat gitu ya. Dia itu Perdana Menteri loh saudara. Di zaman Babylon, zaman Medo Persia apalagi ya. Pejabat negara, sibuk sekali. Tapi dia tidak lupa 3 kali berdoa setiap hari. Sebenarnya pelajaran kita ini tidak merujuk kepada hari Sabat secara khusus, tidak. Tetapi menemukan sebuah istirahat yang benar. Yang benar. Daniel itu 3 kali sehari dia tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Ini bukan doa makan ya. Ada yang katakan, pendeta saya sudah berdoa 7 kali sehari. Apa itu? Bangun tidur, doa makan, 3 kali kan pendeta sudah 4. Ya kan? Nanti waktu mau tidur lagi 5, ya kan? Lalu kalau ngemil, saya berdoa juga. Berarti saya 7 kali berdoa. Saya lebih hebat dari Daniel. Bukan. 10 kali pun bisa kita berdoa. Tergantung berapa kali saudara mau makan 1 hari. Itu aja kan? Tapi pertanyaannya adalah, sesibuk-sibuknya Daniel, dia tidak melupakan. Daniel itu 3 kali sehari berdoa, sebenarnya dia itu sedang mencari sebuah istirahat. Bagi apanya? Pikirannya. Ya, karena beban pekerjaan ini terlalu besar. Sehingga dia meluangkan waktu. Kalau saudara baca Daniel 9, Daniel itu meskipun sibuk, dia itu belajar Alkitab. Makanya dia tahu bahwa ada Nabi Yeremia yang menubuatkan 70 tahun bangsa Israel itu harus pulang ke pembuangan. Kalau dia tidak pelajari Alkitab, bagaimana? Nah, saya mau mendorong kita, janganlah dulu berpikir tentang istirahat jasmani. Enggak. Yang susah itu mencari istirahat pikiran ini, saudara. Kalau jasmani itu gampang, tiap minggu tidur 24 jam selesai sudah. Tapi belum tentu saudara secara fisik istirahat tidur 24 jam, tapi ini saudara istirahat. Belum tentu. Ada orang yang tidur tapi ininya muter terus, saudara. Berpikir terus. Nah, Daniel sebagai contoh yang luar biasa. Dalam kesibukannya yang luar biasa. Ya, para pendeta, apakah saudara sibuk? Oh, sibuk. Mari saya tanya, apakah saudara sudah sesibuk Daniel? Kayaknya sih enggak. Jangan-jangan masih banyak waktu nganggurnya daripada kerjanya, gitu ya. Mohon maaf lah dulu. Tapi faktanya begitu. Tapi Daniel 3 kali sehari dia berusaha untuk merecharge hati pikirannya supaya dia bisa menghandle pekerjaannya setiap hari. Inilah challenge buat kita semua ya yang mengikuti diskusi konsep. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya. Jadi mudah-mudahan kita dibekali, kita diberikan satu pemahaman yang baik ini sehingga dengan demikian kita tidak terlalu over sehingga kita lupa untuk melakukan istirahat seperti tadi dijelaskan Pendeta Muda Abigail dan juga Pendeta Pardosi, supaya istirahat secara jasmani maupun secara pikiran, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan, sukacita bagi kita. Baik,
Demikianlah diskusi kita pada malam ini, sahabat-sahabat konsep yang sudah setia mengikuti. Terima kasih banyak. Dan minggu depan kita akan datang kepada pelajaran kedua dengan topik yang menarik juga ya, gelisah dan memberontak. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat konsep mau belajar bagaimana memahami ini, maka tetaplah setia untuk tetap mengikuti tayangan-tayangan yang diselenggarakan oleh konsep Cohen Serve People. Baik, kita akan menutup rangkaian diskusi kita pada malam ini dengan berdoa, yang doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Ricky Moal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami selalu bersyukur dan terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu berlaku atas kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang begitu baik malam hari ini. Kami boleh miliki untuk belajar, berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat konsep yang menyaksikan ini, baik live di Facebook maupun rekaman nanti, agar hikmat bijaksana surga menjadi bagian kami semua. Tuhan berkati juga Pendeta Carlusi yang telah memberikan pelajaran-pelajaran bagi kami, dan juga Pendeta Abijaya yang telah memaparkan pelajarannya, agar berkat Tuhan dapatkan ganda jadi bagian mereka, memberkati dalam tugas pelayanan yang Tuhan percaya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami percaya Tuhan pasti dengar, dan kiranya Tuhan jawab semuanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.